أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jemaah hadirin rahimakumullah, sekiranya kita bersyukur kepada Allah, itu merupakan yang pertama kali kita lakukan dalam majelis ini. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan kita, Tuhan yang senantiasa memelihara kita dan menjaga kita. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita awali kajian kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor pinten. Nomor 2. Yang syarat-syarat dulu ya. Atau 224. Yang baca 224. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamata, dari Ummu Salamah istri Nabi, annaha sa'alat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusalli mar'atu fi dir'in wa himarin?" Apakah boleh seorang wanita ini salat dengan memakai baju dan kerudung, baju dan kerudung, biwairi izarin, tanpa memakai sarung, jadi hanya baju atasan yang panjang menutupi seluruh auratnya dan hanya memakai kerudung, tidak pakai dalamnya sarung. Boleh tidak? Qala, Nabi mengatakan, idza kana tirqu sabiqan, apabila baju itu luas, ya, baju itu panjang, yughatti tuhura qadamaiha, yang menutupi punggung dua mata kakinya. Akhrajahu Dawud as-Sahahu an Mahrafa. Ya, ini disahkan mauquf. Jadi apabila pakaian wanita, ya, syarat sholat adalah menutup auratnya. Apabila wanita itu hanya memakai kerudung dan baju panjang tanpa memakai sarung, tidak masalah. Yang penting pakaiannya itu menutupi punggung dua mata kaki panjang, tidak sampai terlihat auratnya. Ya, artinya sebagai salah satu syarat sholat, ya, seseorang harus menutup auratnya, baik laki-laki maupun perempuan. Pada hadis nomor 222 dan 23 itu menjelaskan tentang pakaiannya laki-laki. Sedangkan untuk hadis yang kita baca hari ini menjelaskan tentang syarat pakaian perempuan ketika sholat. Dan ketika sholat itu pada asalnya panjenengan harus membuka wajah. Tidak pernah Nabi Muhammad itu menutupi wajahnya ketika sholat. Ya, aslinya mau. Cuma ini dalam masa pandemi bagaimana? Ya, ini kalaupun diambil sebuah kaidah, ya, ada kaidah fikih itu al-darurat, kalau dianggap darurat, ya, membahayakan. Al-daruratu tumbihun mahdurat. Darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Ya. Tapi jika memang
seharusnya kalau ada seorang ahli mengatakan sesungguhnya ada pemetaan tanah itu. Ya, kalau menurut dia itu wilayah desa dulu. Kalau hijau, ya aktivitas biasa. Tidak dipukul satu kabupaten gitu ya. Jadi wilayah-wilayah desa yang tidak ada satupun yang kena dianggap hijau. Orang bisa beraktivitas normal. Ya. Sekarang ini kan belum ada upaya yang seperti itu. Dianggap aja Mojokerto merah apa ini? Merah. Pokoknya ada orang kena satu merah itu. Allah alam. Ini saya bukan ahli dalam bidang itu, tapi saya lihat analisis beliau betul ya. Jadi seperti itu. Jadi ada pemetaan desa dan kota tempat tertentu, baru kemudian aktivitasnya disesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi. Ya, hukum fikih pun seperti itu sebenarnya. Ya, al-hukmu yaduru ma'illah. Hukum itu diputuskan berdasarkan alasannya, sebabnya. Ada alasan wajib itu kenapa, ada alasan makruh itu apa? Seperti dalam Muhammadiyah itu dulu menghukumi rokok itu makruh. Kok bisa menjadi haram? Itu kan alasannya. Jangan melihat hasil fikihnya tanpa melihat alasannya. Ya sama dengan seorang yang menikah. Itu ada yang punya wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram, ada yang makruh gitu ya. Lihat keadaan seseorang. Pada hukum asalnya nikah bagi orang yang mampu itu wajib pada asalnya, tapi bisa berubah menjadi ini dan itu karena sebab-sebab tertentu. Itu dalam hukum fikih. Makanya kadang-kadang dalam pembahasan fikih hadis atau pemahaman tentang hadisnya sama, orang bisa berbeda pandangan, ya, berbeda pendapat. Ya. Dan itu dalam wilayah fikih boleh-boleh saja, selama itu didasarkan pada sandaran ilmu yang matang gitu ya. Seperti sahabat yang junub, karena ada 2 sahabat yang junub di zaman Nabi itu. Nah, yang satu tayamum karena ada air, tidak ada. Yang satu lepas baju, gulung-gulung. Dan ternyata menghadap Nabi mengatakan, kamu cocok dengan sunnahku yang tayamum. Yang gulung-gulung dikatakan sebenarnya kamu cukup tayamum, tapi tidak dikatakan kamu salah dan kamu berdosa. Tidak ada kalimat itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam kapasitas beliau berijtihad atas apa yang beliau dengar. Sedangkan menurut beliau yang gulung-gulung itu dia tidak yakin bahwa seperti itu sebelum mendapat penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh ya, dan banyak kasus juga ya. Apa yang disampaikan Nabi itu kadang-kadang disikapi berbeda oleh para sahabat karena pemahaman mereka yang berbeda dalam satu masalah. Dan biasa Pak ya, biasa. Makanya jangan kalau membaca ikhtilafus shalah ya, ikhtilaf dalam masalah salat banyak sekali ya, dan itu biasa. Senyampang itu masih ada dalil yang menyertainya kuat ya, dan bisa ditanggung jawab dan pakai bisa kita lanjutkan ya. Hadis nomor 225 An Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah, qala dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap. Fa asqalat alaina al-qiblah. Maka kami bingung menentukan arah kiblat karena gelap. Ya. Kalau siang kan mudah, lebih mudah. Apalagi di daerah padang pasir ya, kayak seperti di laut kan. Fa shallaina, maka kami salat. Jadi perintahnya di Al-Qur'an itu salat harus menghadap ke kiblat. Fa walli wajhaka
Syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kalau jangan jauh ini ke arahnya cukup. Jadi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan kalau orang itu berada di Masjidil Haram dan dia lihat Ka'bah, wajib menghadap. Tidak boleh ada tiang-tiangnya, karena itu juga kiblat bagi yang lain. Tapi kalau orang itu berada di luar Masjidil Haram, tidak nampak Ka'bah, hanya nampak masjidnya, wajib dia menghadap ke masjid. Karena muter kan ya posisinya. Makanya di Mekah itu imam bisa berada di belakang makmum. Ini imamnya, situ makmumnya. Ya. Kalau di sini tidak boleh kan. Gitu. Kemudian apabila orang itu berada di luar Mekah seperti kita ya, kalau Mekah jauh, satrohnya saja cukup ya dengan menghadap ke tanah haram itu cukup. Ke tanah haram. Ya, kalau bisa sekarang alhamdulillah dengan teknologi, dengan ilmu hisab, ada waktu-waktu tertentu di mana kita pas matahari itu berada di atas Masjidil Haram, lebih enak lagi. Itulah hikmah ilmu itu. Ya, ilmu itu. Jadi dalam masalah penentuan arah ini jelas-jelas Al-Quran itu membolehkan ilmu hisab dalam surat Yunus ayat 5 ya. Dibolehkan. Jadi orang yang mengingkari hisab tidak sama dengan mengingkari fakta dan keterangan Al-Quran ya. Kalau dari mazhab Syafi'i itu yang membolehkan ini Imam Al-Ghazali dan Imam As-Subki, itu boleh menggunakan hisab. Implikasinya itu kalau nggak mau kemudian menganggap hisab bid'ah, orang oleh ngomong ngegraus, nah itu leh menipu graus, ya berarti hisab kurang didelok wis. Nah, kalau dia komitmen dengan ruqyah, nyaman tenis, graus itu masa ini. Makanya kalau misalkan di di kalender ya, hari raya kan di abang-abang, itu berarti hisab kan? Semuanya hisab. Tapi kalau menunggu ruqyah, ya nunggu dulu. Hijau kabeh boleh semari dan kan gitu saja. Jadi jangan dipertentangkan, ini saling menguatkan. Jadi ilmu hisab itu munculnya ya dari ruqyah. Di ruqyah berulang-ulang, kemudian para ulama menghitung, oh ternyata seperti ini. Dari pengamatan dulu. Terus ya. Kunama Nabi sallallahu faas kalau kalian kiblat, falamma ta'atis syamsu, ketika matahari telah terbit. Idza nahnu shallaina ila ghairi qiblat. Oh ternyata kami salat tidak menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap kiblat. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ini, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah ya. Dan di mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah, atau ada yang mengatakan disitulah kiblat ya. Jadi ini ya dikatakan akhraj Tirmidzi wa dha'afahu, sekalipun hadis ini dhaif, maknanya sahih ya. Maknanya sahih, karena kalau orang bingung ya, maka seseorang itu harus menentukan mana yang kita yakini itu kiblat ya. Sekarang kan enak Pak, masih gelap, ada HP ya, ada HP itu ada aplikasi untuk menentukan arah kiblat. Bahkan kalau jenengan misalkan tidak tahu ya, ada orang itu ya bertamu ke salah saudaranya, wis ditotono saja gawe kalau gak yakin, diputer kan ada ya, karena dia menganggap nggak gitu. Itu pun tidak perlu mengulang sholatnya, kecuali ketika dia dalam keadaan salat lalu diingatkan, dia bisa berputar sebagaimana para sahabat yang salat asar waktu itu kiblatnya pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram.
Itu kata-kata sholat. Orang itu bilang, demi Allah saya telah sholat bersama Nabi, dan Nabi sekarang menghadap ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Puter Pak, kabeh sak masjid. Dalam keadaan sholat. Itu menunjukkan apabila ada kabar berita dari orang yang terpercaya sekalipun satu orang kami terima. Ini satu orang lewat. Ya, ini terpercaya. Ya. Nah, kalau dulu itu orangnya jujur-jujur, Pak. Jujur-jujur. Ya. Saat ini ingin meniki. Ya kalau soleh tapi ya toleh. Ya kalau soleh luka itu koncone titik 300 juta ya kan. Kata ya api ternyata memplang. Makanya jenengan bisa lihat akhlak orang, akidah orang itu dari prakteknya saja. Ya. Dari ini untuk wakil-wakil diutangi, wow lah guys, nggak usah dianggap. Membulat itu ingkar janji itu salah satu sifat munafik. Tapi nggak boleh kita bilang dia munafik, belum. Salah satu sifat munafik sudah ada pada dirinya. Sampai kudu hati. Nek wong itu ingin waras, ya kudu berusaha untuk menepati janji dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya pribadi itu kalau nggak datang itu mesti nelpon, Pak. Itu tidak datang. Kecoba lali nanti. Kalau lupanya ya kalau dekat. Saya pernah lupa di Al-Anwar itu bukan jadwal saya itu di Pondok. Loh, saya kok sepi katanya tanya. Minggu depan. Langsung berangkat ke dalam Pondok. Kalau kasih temu Jakarta sampai pas ini. Nah ini kok Lamongan ya. Lamongan yo ngatur. 226. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun. Sesuatu yang berada di antara timur dan barat adalah kiblat. Rawahu At-Tirmidzi wa qawahu Bukhari. Ya tentunya benar ya. Kenapa kok di antara timur dan barat itu kiblat? Ya. Karena ya di Madinah adapun menghadap selatan dan utara atau menghadap arah lebih ke timur itu tidak dapat dinamakan menghadap kiblat. Kenapa? Karena kita berada di Indonesia. Tapi kalau jenengan berada di Mekah atau Madinah, kalau nggak menghadap ke utara ya terserah. Jadi kenapa kita harus begitu? Karena perintah Allah Ta'ala. Karena perintah Allah Ta'ala. Enggak diperintah ngadep mulon, tapi dihadap kiblat. Di sini saja kalau jenengan di daerah timur lah misalnya. Kalau lurus ke barat dengan menghadap ke Afrika. Menghadap ke Afrika. Tapi kalau di daerah Mojokerto atau Sedarjah sama-sama ya. Jadi garis tengah bumi itu condong ke arah kanan sekitar 24 derajat. Itu kiblat kita. Ya ini contohnya ada revisi kiblat ya. Yang besar-besar itu dulu mungkin waktu mendirikan tidak cermat atau apa, kemudian direvisi. Tidak apa-apa. Ini pernah dilakukan ya ketika beliau menganalisa bahwa masjid yang ada di Jogja dulu waktu itu kiblatnya tidak benar. Akhirnya beliau mention dulu. Akhirnya banyak fitnahnya. Kadang-kadang orang itu benar itu kebenarnya baru diketahui sekian puluh tahun. Sekarang kan sudah mengarah ke kiblat yang benar ya, hampir semua masjid ya. Dulu ketika ada upaya untuk membenarkan karena itu minoritas dianggap Islam aneh. Islam aneh, betul. Mau di tempat saya saja kalau itu masih ada orang yang anggap aneh Muhammadiyah. Ada yang bilang Muhammadiyah itu tidak sama dengan Pak Tonang. Pak Tonang Katolik, Kristen, Kristen Protestan. Ini boten, dianggap apa? Mirip-mirip Kristen. Biasa padahal yang mencegat kristenisasi di wilayah-wilayah luar itu kebanyakan dai kalau di dalam Jawa ya dai Muhammad. Iya kan? Kok diarani nama? Kristen. Ya nggak apa-apa, salah informasi. Memang orangnya sudah keluar. Berikutnya 227.
an Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi. Aku telah melihat Rasulullah itu sholat di atas kendaraannya, maksudnya ontanya atau keledainya. Haitsu tawajjabi, sekiranya kendaraan itu menghadap. Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari yumi'u bi ra'si, beliau berisyarat dengan kepalanya dalam gerakan salat itu. Walam yakun yasna'u fil maktubah, dan itu tidak pernah dikerjakan Nabi saat salat wajib. Jadi salat sunnah. Jadi asal salat wajib itu harus turun asalnya. Karena Nabi SAW ini tidak pernah turun, tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Nah ini daruratnya di situ, Pak. Karena di zaman Nabi kendaraannya itu kan konvensional, ya. Kalau nggak onta, kuda, keledai, kan gitu ya. Kalau orang dulu di Indonesia ya sapi gitu. Nah, itu adalah kendaraan yang panjenengan berkuasa atas lajunya, betul nggak? Mobil pribadi masuk kiasnya ke kendaraan itu. Maka jenengan tidak boleh waya adzan terus gak leran. Sholat supir itu mau terus, sholat yang menurut kendaraan itu boleh dalam kaitannya dibolehkan. Asalnya tidak boleh, dibolehkan apabila kendaraan itu adalah kendaraan yang tidak pada kuasa jenengan untuk mengendalikan. Nah, seperti kereta api, pesawat udara. Kalau kapal bisa, kapal itu telah ada di zaman Nabi orang-orang yang sholat di atas kapal karena tidak mungkin turun. Ya turun tanpa belum. Ya, makanya Nabi berpesan kalau perahumu itu, ya, kamu tidak khawatir untuk sholat berdiri, berdirilah. Ya, tenggelam maksudnya. Kalau perahu kecil kan bisa tenggelam, ya, goyang ya. Kalau tidak cukup. Tapi untuk kendaraan darat yang dicontohkan Nabi SAW ini beliau lakukan salat sunnah di atas. Dalam sholat sunnah yang dilakukan Nabi di dalam safarnya, kalau safar itu bepergian yang jauh yang menyenangkan boleh untuk mengqasar, itu salatnya diqasar semua Nabi biasanya, sama qasar atau qasar saja, ya. Tapi sholat yang tidak ditinggalkan Nabi adalah sholat tahajud dan sholat witir. Dan ditinggalkan kita ada beberapa wajib tetap sholat. Kecuali ketika di Mina, ya, katanya. Jadi untuk pelajar perjalanan biasa Nabi tetap sholat tahajud dan witir. Bahkan juga sholat qobliyah subuh tetap dikerjakan, karena tidak ada kaitannya dengan jamak dan qasar. Kalau jenengan sudah jamak qasar, ya nggak usah sholat yang lain, cuma yang lain untuk sholat qobliyah. Lalu lucu lagi, mengusung wajib baik di korte, ya. Dan orang yang dalam perjalanan melakukan rukhsah yang diberikan Allah Ta'ala ini, ya, dia terhitung sama dengan sholat biasanya. Karena ketika orang itu bepergian atau sakit atau apa, biasa lakukan kebaikan, lalu terhalang, halangannya kan syar'i, ya, maka dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enaknya gitu, kan? Makanya jangan kalau punya ilmu itu dengan orang tidak punya ilmu, bedanya di situ. Orang tidak punya ilmu itu maunya tapi salah. Sholat tangga sudah komat, itu ada banyak sih. Itu salah itu. Tapi rumangsanya bener. Kalau aku telat aku tuh lalu. Tapi Nabi pesan tidak begitu. Alaikum bis-sakinah wal waqar. Hendaklah kamu tetap tenang dan sopan. Dan ketika kamu jumpai imam dalam keadaan, ikutilah. Ya. Jadi kalau imamnya sujud, takbir langsung sujud. Karena itu tidak dokter-dokternya. Gitu. Wong atas orang gitu melapo kan makanya. Ya. Jadi fasna kama yasna'ul imam, karena kita kan disuruh melakukan seperti imam melakukan. Takbiratul ihram dulu, nggak langsung drosor ya. Karena saya tahu ada yang nggak takbiratul ihram, orang langsung
Tidak, pembuka sholat itu takbir. Takbiratul ihram dulu. Sholat itu kan definisinya secara syar'i kan al-aqwal wal af'alu al-muftatahatu bitakbir, pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbir, wa muftatahu bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Sholat gak ada takbiratul ihram, langsung salam. Begitu ya. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui ilmunya itu sehingga apa? Merasa dirinya benar, tapi sebenarnya masih salah. Ya, makanya kalau nggak ngerti, Al-Quran mengatakan tanya semua. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ulama yang ditanya harus jawab dengan apa adanya, tidak dengan ada apanya. Ya. Kalau maniki orang-orang sekarang kan ada biaya konangan dapat amplop toko beli gitu ya. Bahasa menurut semerap. Dan itu saja Gusti Allah lagi menunjukkan sesungguhnya. Jadi zaman akhir itu saya lihat semua ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah panjenengan, saya yakin panjenengan kita pakai insya Allah, kalau insya Allah salah ya. Ketika kita taat melakukan ibadah, bersuci, wudu, insya Allah jangan akan dijauhkan dari wabah ini insya Allah. Ya, karena alhamdulillah belum ada bukti orang sholat di masjid itu kena COVID. Alhamdulillah belum ada bukti. Makanya jangan kalau sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer, ketemu konconnya salaman kalau sami. Sehingga nular penyakit itu Gusti Allah, tapi sebabnya manusia yang bukti. Kalau mau bukti Pak, mau bukti ya ini sekedar pengamatan bukan penelitian, dan termasuk berita di medsos. Belum pernah ada supel tas itu kena COVID. Sehingga berang nyekel duit iso gitu. Kadang-kadang ya gak masker, tapi jangan nggak boleh sombong gitu, nggak boleh sombong, nggak boleh terlalu takut juga. Saya punya teman yang sangat takut ya, sangat takut sekali, sampai teriak kalau ada orang tamu, maskeran. Anak itu dulu sampai jangan serong, bukan nek di sini deh. Alhamdulillah sudah sembuh. Suaminya biasa, dia dokter spesialis ketakutan. Mungkin karena tiap hari melihat itu, secara psikologis takut. Ya. Ada yang mulai wabah sampai sekarang nggak pernah ke masjid, nggak pernah jamaah. Tapi nek rapat COVID di masjid dia datang. Itu yang aneh. Nah temenan gitu. Rapat kan dia MCC datang. Ini nggak tahu gimana pikirannya. Tapi kalau sedang sepeda pancaran kemana-mana juga kadang-kadang dikirim ke WA. Ya saya nggak mau berdebat panjang tentang itu. Yang jelas kita punya cara secara jasmania sudah ada, secara rohania banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja sudah. Pun talane wae mati rezeki sampeyan entek mati masih gak ada COVID ya. Teman ya. Makanya di dalam menghadapi wabah itu seorang muslim itu berikhtiar dengan optimal dan bertawakal. Tidak boleh tidak ikhtiar, salah. Ya. Maka kalau tak pakai masker ini, ngomong gak enak pakai masker. Ya. Cara atau sama enggak suka enggak social distancing. Bahkan idza safar fa arada ayat tatawwa, dan adalah Nabi SAW apabila bepergian lalu beliau ingin salat sunnah. Ya, ini berarti kan Nabi itu kan tidak selalu tidak salat sunnah ya, di dalam bepergian. Demikian pula sahabat ada yang mengqasar, ada yang tidak. Istaqbala binaqatihi al-qiblah. Beliau hadapkan ontanya itu ke arah kiblat. Jadi takbir pertama itu diupayakan menghadap ke kiblat.
Fakabbara lalu beliau takbir, ya. Summa shalla haitsu kana wajhu rikabi, kemudian beliau sholat, ya, sebagaimana muka kendaraan itu menghadap. Terserah Allah, sudah gak dikendalikan, gak usah. Nah, dengan demikian sampai gak oleh sholat sunnah itu nyetir, kan begitu kan? Kalau dilihat Nabi kan kendaraannya kan tidak dikendalikan, berarti sudah dibiarkan saja. Yang jenengan bisa lakukan ini kalau kendaraan jenengan itu seperti yang di Eropa pakai komputer. Kan ada kendaraan tanpa disetir kan bisa, bayang pakai sensor ya, murah kali biro, dari diceklek, masukkan, sudah otomatis belok-belok sendiri, tinggal jenengan tujuannya kemana. Ya kayak GPS itu Bang, belok ke kanan, 100 meter lagi ke kiri, kan makanya ya tutup kan akhirnya. Tempat tujuan Anda berada di sebelah kiri Anda. Iya benar. Itulah teknologi yang diciptakan manusia yang bisa mengantarkan kepada tujuan yang ini nikmat Allah sih. Karena kita diberi kemampuan akal untuk mencapainya. Ini kan? Saya pernah juga ke Terawas itu, belok di mana? Daerah Pokong Jawa Tengah. Ya tutup, tapi ya di sawah-sawah. Karena dicarikan tempat yang paling dekat kadang-kadang. Tapi kalau mobil kadang-kadang juga gak cocok nih, harus putar lagi. Nanti akan dicarikan jalanan. Itu yang pinter menungso Mas. Komputer kan diprogram terus. Makanya komputer itu tetap ya apa nggak bisa mewakili manusia. Mau komputer ganti perasaan. Komputer tidak punya. Misalkan kalau dengan ada orang terlambat, kan bisa maafkan. Kenapa Pak terlambat? Ini mau cuma macet. Oh gini. Saya maklumi. Komputer kan enggak. Kok cek lagi jam 11 telat. Gak butuh alasan dia. Dan komputer itu kalau diganti ya gak gelem. Titik sama ganti koma ya gak gelem. Iya kan? www koma nama titik jual titik sama coba hanya koma agak tutup alamat. Ya malaikat itu sifatnya seperti itu. Ya layak sunallah ma'amarahum, tidak pernah durhaka kepada Allah apa? Terhadap apa yang Allah perintahkan, kan gitu ya. Jadi kalau dikon nggak punya komputer terus nggak meleran, mau nggak duit pegel. Itu loh masalahnya. Malaikat kayak awak dewi, yang saya mau ngayu itu asal bersuara. Orang kan begitu kan, sampai tinggal di manusia nek mau ngayu, langsung berjuang, antri nggak terima, antri kan enggak. Nek tua saya harusnya ditolong, gak ditolong, betul Pak ya? Iya, itu namanya nolongnya pakai nafsu. Ono wong nyabrang, putune sing nom, ayu, mbek-mbek sing digandengi putune sing baik, tapi sing digandengi biasa putune. Sampe tingane. Kecuali orang yang tidak mengikuti hawa nolong tapi hawa nafsu. Ya, gitu. Saya diterangin ya. Ya, jadi begitu caranya Bapak Ibu kalau jangan melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi kalau ada yang nyopir enak saja. Sebenarnya saya nyopir. Ketika sudah ke arah kiblat jangan. Nanti mau belok-belok kemana nggak ngurus. Konsentrasi saja. Misalnya barangkali misalkan gak dia zuhur itu karena waktu mepet ya, ingin sampai di ada janjian sama orang apa-apa. Jangan sholat di masjid kalau bisa. Ya. Lalu kemudian setelah itu naik mobil, sopirnya suruh engkau naik ke sini kita ada takbir. Biar apa? Tidak semua orang tahu begitu. Ya, praktek itu beda dengan teori. Makanya ketika dengan sholat itu bagian dari dakwah kepada sopir kita. Oh ini ya sholat. Loh, ada orang yang sholat saya ketemu langsung di RSAN. Sholat itu tidak pakai kudu, Pak teman saya. Loh, saya kenapa? Sholat. Loh, kok gak kudu kan? Dan itu mau kudu kan?
Yang dilihat itu sebelahnya dia sholat tanpa wudhu. Makanya ketika jenengan di rumah sakit sholat itu bagian dari dakwah Islamiyah, karena nggak semua orang bisa lakukan. Jadi kadang ada orang yang mati loh. Oh caranya sholat nunggu kasur itu ada. Nah, makanya niatilah semuanya itu ya, dakwah, mengajak pada orang atau jenengan mungkin sholat kan jenengan, mungkin sakit, mungkin lo tayamum nih. Nah, ya. Kadang orang itu nggak bisa, makanya kemudian nggak berani melakukan. Kadang-kadang orang iso niati, belum benar niati, yo nama itu ini udah. Oke, pun nawa itu kita ngati. Aku niat sholat maghrib, hari wes nih. Maghrib mesti telur, betul satu rinci. Salah rakaat mesti telur maghrib itu. Mustaqbilal qiblah itu cuma wajib maghrib qiblah. Masih yang ngomong nih karena ada qiblah tuh. Sah. Adaan mewajibkan tepat waktu. Ya. Kadang-kadang nggak ada imamnya juga bilang makmuman lillahi ta'ala. Itu imam. Lah ya sampai ngomong makmuman tuh. Makanya niat itu sebenarnya komitmen kita terhadap apa yang akan kita kerjakan. Nggak tahu ya? Nah nanti ini dulu. Itu kias Pak Jalil. Karena Nabi itu ketika haji mengatakan labbaika hajjan, ketika umroh itu kemudian mengatakan labbaika umrotan, maka sebagian ulama itu mengatakan berarti nek liya ya oleh dilafalno Nabi melafal. Dan itu kias namanya. Tapi kias ini benar apa tidak, ini perlu dikajikan. Tapi kalau saya nggak kemauan, kalau saya ribet ya, kita melafalkan niat yang Rasulullah lafalkan, dan kita tidak melafalkan yang Rasulullah dan para sahabat tidak melafalkan. Mari kita zikir keras ketika itu memang keras, kita zikir sir ketika itu sir. Mari nggak usah tukar. Nggak usah zikir keluarga, zikir tapi baca. Dan iqamah, takbiran, maca Quran disuruh berarti tafarrus ya. Iya, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Berarti kan diucapkan kalau bisa di rumah. Sama maca Quran membatin ini enggak mau. Cuma kalau ada orang sholat disuruh biar tidak mengganggu konsentrasi teman kita. Karena tidak semua teman kita seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan terganggu dengan ngomong. Ali bin Abi Thalib betul-betul terganggu ya. Nalika kena panah, beliau salat, aku nak salat, engkau yang satu salat jabutan mana? Ya ternyata panah yang menancap di punggung beliau itu dijabut orang kroso. Lewat dari coklat, semut itu kroso. Kelasnya berarti CC Pak ya. Makanya nek wis kelas ini kalau sampai teliti biasa-biasa. Ya. Karena ada orang yang meliti banget. Ya. Contohnya orang paling meliti itu ngaku mlebu swarga niku meliti. Nek golongane awak dhewe kok mesti swarga. Melitine nemen niku. Melitine nemen. Sampai takon sampai di surat perjanjian niku bisa. Ngerti ya? Makanya kita bilangnya gitu, insyaallah kita akan dimasukkan surga Allah Ta'ala. Napa insyaallah? Wis sampeyan duwe kok kata sampean memastikan itu. Kadang-kadang orang yang dengan sangka jelek Pak ya. Ternyata mau matinya masya Allah baiknya luar biasa. Itu ada. Saya ketemu Pak. Dirasanya untuk putih-putih. Ketika bilang beberapa bulan mau meninggal dia bawa buku atau harus kemana-mana tanya-tanya. Terus juga merawamah gitu. Oh biar koyok mau disopo ya. Itu orang bisa berubah. Gila menurut. Bahkan kemarin beberapa bulan beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, ada orang ateis, komunis Pak, masuk Islam, diislamkan teman saya, lalu badannya itu penuh dengan bukan jimat sembarang kali, apa? Sosok macam-macam. Lalu saya datang, terus dibuang semua itu senjata kaman-kaman ini. Dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya sadarkan lagi waktu saya untuk rupiah biar memantapkan dia. Saya nasihati. Lalu saya rupiah. Ya, dengan rupiah supaya sembuh. Kemudian Allah takdirkan
habis isya saya punya subuhnya meninggal. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan iman, karena dia yakin sudah saya Allah, saya tobat. Saya senang sekali ada orang masuk Islam, sekalipun nyawanya tidak panjang. Itu saya melihat uripe gak percaya pengeran belas, tidak pernah sakit sama sekali, flu aja kata anaknya enggak. Tapi kemudian di akhir hayatnya dia sakit, ya, tidak makan tapi masuk kuat karena motor-motornya ibunya. Akhirnya alhamdulillah saya lihat dengan Quran saya baca. Alhamdulillah kemudian kelihatannya yang menghuni di tubuhnya itu keluar semua. Akhirnya lemas kan, lemas kemudian subuh dan anaknya yang semuanya Katolik masuk Islam. Saya sempat juga ngomong sama anak-anaknya, Katolik semua sama, masih mu'alaf semua. Itu nikmat Allah Ta'ala kepada keluarga itu, ya kan? Nikmat Allah Ta'ala kepada keluarga itu. Rasanya kok, ya Allah, alhamdulillah, gitu loh. Ya, itu begitu. Ya. Tapi saya bukan parokia profesional, karena tidak ada tulisannya di rumah saya. Ya. Ada tulisannya. Saya juga kalau meruqyah itu saya kasih jam setelah saya mengajar. Kalau enggak saya akan menjadi meruqyah terus nggak pernah datang ke pengajian. Teman, kadang-kadang kiainya meruqyah jadi berakting bapaknya. Dari mana surupan kan akhirnya sibuk dia dengan. Padahal ruqyah itu bagian kecil dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ini bagian kecil. Orang perlu dihebat-hebat. Semua itu Allah Taala yang mengatur. Makanya ketika saya ruqyah saya berdoa. Kemarin itu ruqyah orang juga sebelumnya. Anak-anak, baik elor, jika diuyak, macam-macam kebioi. Mungkin jangan asam tanpa pengelolaan. Kesurupan ke orang, kesurupan. Kalau saya berdoa Allah Taala. Saya mohon jangan sampai kesurupan. Yang penting bersih. Kenapa kok begitu minta saya? Pegel pada kesurupan itu. Mau sekarang kesurupan tinggal. Makanya saya minta ya Allah jangan sampai kesurupan. Mudah-mudahan hilang begitu saja dengan izin. Semuanya lemah kecuali engkau. Tidak kan? Saya bilangi orangnya. Kita itu makhluk, jinnya makhluk. Semuanya makhluk. Semuanya tidak ada kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca Al-Fatihah. Itu belasan itu kan yang tertenang ya. Alhamdulillah kemudian gimana mbak? Alhamdulillah nyaman ya sekali anak bapak bagus mari. Makanya jenengan kalau misalkan kepingin meruqyah pun sampai itu aku surupan kan terkenal. Ya jadi terkenal sama ini. Hati-hati itu setan bisa main di situ. Akhirnya sampai amer dia koyo sampai berapa. Kenapa saya cerita ini? Saya oleh Jabir cerita dia usia 7 tahun sudah bisa meruqyah. Ketika datang ke Indonesia nggak mau meruqyah. Kenapa? Orang Indonesia itu melebih-lebihkan saya nggak suka. Nah orang ini, soalnya Jabir itu sakti, nama itu sih nggak seneng deh, makanya nggak meruqyah. Ya. Kan bisa terkenal dengan masuk YouTube, subscribernya banyak. Nah, kan gitu ya. Ya kita tidak menuduh orang meruqyah begitu tidak ada niatan begitu. Cuma itu secara pribadi saya gitu, katanya secara pribadi. Saya berhusnudzon mereka juga punya niat dakwah dengan ruqyah. Itu niat dakwah bahwa Al-Quran, doa-doa Nabi dan cara-cara yang syar'i itu betul-betul mustajabah. Itu yang paling penting niatnya di situ. Makanya ini namal amalu binniyat itu sesungguhnya amal itu harus dikerjakan dengan niat. Kalau nggak niat nggak dapat pahala. Sampai bedanya keramas biasa mbak junub kan niat. Mantun olahraga, omongin bior. Sampai ditakon, sama lo yang ini junub. Aku mau olahraga, kan begitu. Kenapa? Karena jangan tidak ada niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Hanya menghilangkan keringat. Emang ada niat. Nah, dan setiap amal itu dinilai berdasarkan niatnya. Maka setiap kita niatkan apapun, ibu-ibu, bapak-bapak, niat ibadah kepada Allah Ta'ala.
olahraga, cek sehat, boleh sholat cek enak, mangan sing bergizi. Kenapa? Menjaga kesehatan bentuk syukur. Jadi sama gajaran makan modelnya kan, ngerti ya? Paham ya? Niatnya itu. Ibu-ibu nyuci mungkin nggak punya mesin atau nggak suka pakai mesin. Niatkan ini sebagai bentuk pengabdian pada suami dan itu diperintahkan Allah. Mengumum bojone jajari nyuci juga. Niat menyenangkan istri dan ini pahalanya besar. Nah, nyenolak bojone wong kan dosa. Kalau ngasih sarapan istri pagi-pagi bagus kan? Kalau sampai mengajak makan malam istri orang gimana? Makanya guru mesti sedekah kan ganjarane delok-delok. Niati. Wong niati Mesir, wong bojone wong bagus. Ya, kalau orang nggak punya ini, Pak, masih punya suami itu ditakoni kapan sampai cerai itu kurang ajar. Ada kan ya? Kelihatannya kurang harmonis. Ditanya, sampai kapan? Oh datangnya kurang ajar. Tidak boleh. Ini terjadi, Pak. Ini terjadi. Istriku surat. Aku semua ngomong ngamuk. Ya bener ngamuk. Sekalipun dia tidak diurusi oleh suaminya, tapi tidak pantas seorang laki-laki bertanya itu wong belum cerai. Kadang-kadang yang itu nulung di Pak diramut tak ramut itu ngeramut yang salah alamat ya. Tunggu dulu sampai cerai baru habis masa iddah. Misalkan iddahnya habisnya hari Jumat menil sampai Rabi oleh misal dihitung dulu. Kalau cerai berapa Pak? 3 bulan ya. Kalau meninggal 4 bulan 10. Misalkan suaminya meninggal dihitung 6 bulan 10 bulan. Saat ini 10 bulan sama dino mulai 10 dino berarti dino minggu tak lama boleh. Loh, wis gak melanggar syariat. Jangan nggak perlu komplain dengan orang-orang yang benar karena perasaan. Kita masuk kalau kan dikomplain kok gara-gara kecepatan. Hasilnya bukan saya tidak sayang istri yang sangat sayang. Kalau tunggu ini sampai 2 bulan di rumah sakit, setahun lah merawat. Yang total nunggu itu 2 bulan. Lalu kenapa harus cepat? Itu ada alasannya. Wong gak berontak kok pulau, lah kok cepat. Wong jodoh wis teko kok katene apa? Jodohnya wis saya lho gak pernah mencari lah istri. Didolen ngomong jamaah-jamaah. Nek sing ngurusono iki bisa. Sampai pikirnya ngomong apa. Akhirnya kalau sanjang dan putra. Karena harus begitu anak sudah besar ya. Gimana Mas? Membuat ini gimana? Itu sebagai bentuk pertimbangan. Kenapa? Anak yang sudah dewasa jangan perlakukan seperti teman, sebagaimana Nabi Ibrahim ngomong sama Nabi Ismail. Gak langsung anak itu boleh mulai boten ya. Anakku, aku tadi malam ini belewat. Ya apa pendapatmu? Lakukan ya. Padahal jelas perintah Allah, tapi ditanya pendapatmu gimana? Ya sampai lakoni. Ya mau niku perintah Gusti Allah. Padha taat, ini anak gak taat, ngomong ini kira-kira. Ya sampeyan Pak sing mati kula jenenge. Sampeyan wis urip nang ya wis rapi kula dereng. Kan begitu. Alhamdulillah putranya taat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan putra-putra kita juga taat kepada Allah, tidak melarikan ibadah, terus disupport Pak ya. Dibangunkan kalau memang tidak bisa bangun. Jangan berhusnudzon pada Allah kok gak tangi-tangi anakku tak butuh pendino. Mungkin bisa Allah cilik ke IPR dengan ganjaran sampai kurang akeh ya. Makanya dikai IPR itu. Tapi kadang-kadang ketika anak itu kita tinggal juga mereka bangun. Ketika jangan tinggal lu kalau sampai belis tangi. Ngono anak bapaknya yang tadi ini aku jenenge ngalem Pak, jenenge anak kok pengen di kebuk-kebuk ngaten. Hei, tangi ini Pak. Iya, gimana? Kan begitu anak-anak. Seperti anak jangan yang mondok itu Pak. Di pesantren kan bisa bangun ya. Nek nang omah mesti buka. Ngopo ae. Ini bukan dengan alasan manja-manja sama orang. Ya. Lalu jangan nasihat. Kalau ada manja model ini
intinya kebiasaan yang baik harus dilakukan. Memang anak itu begitu ya, pada orang tua. Dan kalau sudah dewasa memang anak itu harus dianggap kayak poncong, teman diskusi. Kalau nasihati nggak boleh ada orang karena dia sudah besar, dijelok diri. Isin Pak, isin ngamuk dia, marah. Kalau dia diajak ngomong, ya apa sih kuliah saja sama dia. Itu loh di rumah tuh Pak. Saya sendiri ya, pengalaman saya nyopir, anak saya nyopir, saya sebelahnya waktu saya antar. Ngomong dia banyak, karena sedang 2 orang. Tapi kalau banyak orang dia tuh nggak akan curhat, karena sudah dewasa, usianya di atas SMA. Jangan menganggap mereka kecil selama berusaha. Tapi wong tuwa niku penyakit ngoten, Pak. Masih dokter anaknya diseneni kaya. Tapi ya dadi anak iso ngono masih dokter anak kampus nang kene kan anak ngoten ae. Enggak usah repot-repot. Kulo niku dokter mah S3 boleh, iso S3 pola niku kuliah no. Itu enggak boleh. Kadang orang tua kan karena keterbatasan pendidikan, informasi, mereka memperlakukan jenengan begitu. Bisa menerima yang dari Indonesia gimana? Di Pak, tapi nyata betul nabi ada. Mata dong ya. Jadi nolak yang nonton, menurut wah, pada yang dosen. Jadi orang tua itu begitu. Ini adik-adik saya sampaikan supaya apa? Jangan sampai suara jenengan lebih tinggi daripada orang tua. Sampai jadi ini. Ojo kakek ngomong lebih wong tua. Mau serutan ngomong sak cekecap mau 10 kecap. Ini banyak loh anak sekarang. Wong tuanya gitu jadu. Oh, ada jadu. Aku justru jadu timbang kok gak selamat loh. Timbang dianggap modern Mbak ya. Mama modern tapi gak selamat lah. Justru kok jadu tapi selamat. Ngerti ya, sepakat ya. Insyaallah cekap mungkin manfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum